Beastmaster terhebat. Bab 371. Tuan Muda Li Jin-kun, berambut hitam dan bermata hitam, melambaikan tangannya, baik Anda maupun pengawal Lunan tidak dalam posisi untuk bergerak saat ini. Kalau begitu, mari kita rentangkan tangan dan kaki kita. Putra Mahkota Fitch tersenyum dan melambaikan tangannya. Tepat saat ia melambaikan tangannya, seekor ikan raksasa bersayap tiba-tiba terbang di atas kepalanya. Ikan kun bersayap, gunakan gelombang bergelombang. Saat suaranya jatuh, dinding air tiba-tiba muncul dari bawah ikan kun bersayap dua. Dinding air yang tingginya mencapai 10 meter itu tiba-tiba menyerbu ke arah mayat-mayat yang tertutup api. Pasukan mayat pemakan api yang padat itu seluruhnya terdiri dari mayat pemakan api dan mayat api merah, bersama dengan sejumlah kecil yanba, yang semuanya memiliki atribut api dan mayat hidup. Hewan peliharaan tipe air adalah musuh bebuyutan mereka. Ikan kun bersayap ganda merupakan hewan peliharaan berpotensi tinggi yang terkenal di kerajaan Linas. Meskipun saat ini hanya berada pada level kepemimpinan kelima, kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya dengan hewan peliharaan biasa. Mendesis. Dinding air raksasa menyapu, menelan area luas hewan peliharaan berjiwa api dalam sekejap mata. Karena Putra Mahkota Fitch sudah bergerak, maka aku juga harus menunjukkan keahlianku. Li Jin-kun melangkah maju dan berteriak pelan, Lei Jun, terserah padamu. Saat suara itu memudar, seekor elang raksasa dengan lebar sayap lebih dari 20 meter terbang tinggi di atasnya. Pekik. Thunderlord mengeluarkan teriakan elang yang tajam, dan kemudian, kilat menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Di tengah kilatan petir itu, puluhan anak panah setebal tong air tiba-tiba menyambar. Karena kerusakan yang disebabkan oleh skill, gelombang meledak, banyak air yang terkumpul di daerah dataran rendah di luar gua jantung terbakar. Listrik, yang dibantu oleh momentum air, menjadi semakin kuat. Dengan suara mendesis, gerombolan mayat yang berapi-api berjatuhan seperti gandum. Sebagian besar mayat api yang jatuh itu sudah mati, sementara sebagian kecil lainnya lumpuh dan tidak bisa bergerak. Serangan oleh dua orang dan dua hewan peliharaan mereka membersihkan area yang luas dari mayat-mayat api. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan banyaknya mayat yang terbakar di luar gua hati yang terbakar, pencapaian ini tampak tidak berarti. Yang membuat mereka makin sulit adalah suara gemuruh yang juga datang dari dalam gua hati terbakar. Ada lebih dari satu yanba di dalam. Li Jin-kun menunjuk ke gua di belakangnya yang memancarkan panas, lalu berkata sambil menyeringai, kita diserang dari kedua sisi. Situasinya mungkin tidak mudah bagi kita mulai sekarang. Bukankah ini tujuan kita datang untuk menimba pengalaman? Tanya Putra Mahkota Fitch acuh tak acuh, tampak tak peduli. Sementara itu, saat gua jantung terbakar terlibat dalam pertempuran sengit, pertempuran di dataran tulang putih juga sangat intens. Pasukan kerangka yang besar membuat Li Qian dan kelompoknya tidak memiliki harapan untuk menang. Terlebih lagi, mereka juga harus merawat 5 anggota tim lainnya yang pingsan. Jika mereka ditinggalkan di tengah pasukan kerangka yang padat ini, hanya ada satu nasib yang menanti mereka, mati tanpa tempat pemakaman. Kita hampir sampai di lokasi Hoverchar, ayo kita bertahan sedikit lebih lama, kata Bai Bingbing sambil melirik arlojinya. Ya, begitu kita sampai di Hoverchar, kita bisa masuk dan lepas landas. Dengan kecepatan Hoverchar ini, kita pasti bisa lolos dari kesulitan ini, Li Qian mengangguk, menyatakan penilaiannya. Mendengar ini, semua orang merasakan gelombang kepercayaan diri. Mereka mempercepat langkahnya, sementara ke-15 binatang peliharaan mereka berusaha keras untuk mengimbangi mereka dari belakang. Kita sampai. Setelah bertahan sekitar 5 menit, Bai Bingbing tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat dan berseru pelan. Mobil Hoverchar itu tidak berada di tempat parkir aslinya. Ia menyimpang dari jalurnya sejauh lebih dari 10 km. Hal ini normal, karena ada pengemudi di dalam Hoverchar yang akan secara aktif menilai apakah akan menyesuaikan posisi berdasarkan situasi sekitar. Selain itu, tidak peduli bagaimana posisinya diatur, selama cukup dekat, jam deteksi energi Bai Bingbing akan merasakannya. Saat Li Qian dan kelompoknya sudah cukup dekat, Hoverchar yang bersembunyi tiba-tiba muncul. Cepat naik. Saat kelima orang itu mendekat, pintu Hoverchar tiba-tiba terbuka, dan sebuah suara kasar berteriak. Melihat ini, Li Qian dan keempat orang lainnya memperlihatkan ekspresi gembira. Kalian pergilah duluan, aku akan membersihkan ekornya. Li Qian berhenti dan kilatan tajam terpancar di matanya saat melihat pasukan kerangka yang mengejar. Tanpa ada seorang pun yang melindungi jalan mundur mereka, pasukan kerangka itu pasti akan mengejar Hoverchar itu selama pendakiannya, dan tidak akan ada seorang pun yang dapat melarikan diri. Cahaya dari lingkaran pemanggilan itu berkelebat dan menghilang dalam sekejap, dan 7 dan 6 pun dipanggil kembali. Hanya rambut ayam yang tersisa di tempat kejadian. Li Qian menatapnya sejenak, lalu meraung, rambut ayam, gunakan jurus pamungkas, api matahari sejati. True Solar Flame adalah jurus pamungkas yang menggabungkan elemen cahaya dan api, jadi kekuatannya pasti luar biasa. Namun, Li Qian tidak tahu persis seberapa kuat jurus itu. Ini kesempatan bagus untuk pamer, dan melihat kondisi bulu ayam saat ini. Kalau aku tidak melakukannya sekarang, aku mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Keterampilan ini membutuhkan terlalu banyak energi. Dengan tingkat kekuatan Chicken saat ini, ia hanya dapat melepaskannya paling banyak 3 kali. Setelah bertarung sekian lama, tenaganya benar-benar terkuras, dan ia hanya memiliki cukup tenaga tersisa untuk 1 kali penggunaan lagi. Kau,
Di udara, setelah menerima perintah Li Qian, ayam itu mengeluarkan suara kau yang girang, jelas-jelas ingin melakukan keterampilan ini juga. Saat kokom mereda, tubuh ayam itu mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala, dari sana keluarlah sekumpulan api berbentuk burung phoenix. Api berbentuk burung phoenix bersinar dengan warna emas yang menyilaukan, seperti bintang jatuh, saat jatuh ke pasukan kerangka. Ledakan, ledakan, ledakan. Api berbentuk phoenix emas berkobar masuk, langsung melahap area yang luas, dan api mulai menyebar seperti virus. Dalam sekejap mata, area dalam radius 2 km dari tempat kejadian hampir berubah menjadi lautan api, menutupi langit dan bumi dengan kekuatan yang dahsyat. Panas yang mengerikan menyerbu bagai gelombang laut, dan meski dia berada agak jauh, Li Qian masih merasakan wajahnya terbakar. Di bawah nyala api keemasan yang mengerikan, hampir semua yang terlihat, entah itu kerangka, kerangka mayat hidup, prajurit kerangka, atau jenderal kerangka, langsung terbakar dan berubah bentuk. Beberapa bahkan terbakar menjadi abu. Dalam radius 2 km, hanya ada sedikit hewan peliharaan kerangka yang masih bisa berdiri. Di dalam hovercar, keempat orang lainnya, termasuk pengemudi, juga menyaksikan kejadian ini, dan wajah mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini terlalu dibesar-besarkan. Lu Tianjiao menelan ludah, rahangnya hampir ternganga karena terkejut. Itu seharusnya menjadi keterampilan yang utama. Kilatan kekaguman terpancar di mata indah Zhao Liuli, dia baru menguasai jurus-jurus mendalam tingkat pertama seorang komandan, tak heran dia layak menjadi kartu truf kesayangan Raja Xiaohu. Bab 372. Chicken Hair melancarkan serangan, True Flame of the Sun. Meskipun kemampuannya masih di level pemula, kekuatan jurus pamungkas ini tetap mengagumkan. Hanya dengan satu skill, hampir semua target dalam radius 2 km hancur. Bahkan kerangka-kerangka yang hampir tak bisa berdiri pun nyaris tak bisa bertahan hidup. Kekuatan yang begitu mengerikan dan pemandangan yang begitu menggemparkan membuat 5 orang yang berada di dalam hovercar gemetar ketakutan. Ayo pergi. Setelah dengan santai melepaskan jurus pamungkasnya, Li Qian melangkah ke dalam hovercar dan mendesak pengemudinya. Skill pamungkasnya memang sangat keren dan kekuatannya mengerikan, tetapi konsumsinya juga luar biasa. Setelah satu serangan, bulu ayam itu langsung layu, dan kekuatan tempurnya hampir tidak ada. Faktor kerennya cuma bertahan 3 detik, tapi nggak ada yang bisa kamu lakukan. Setelah pamer, kalau nggak kabur, apa kamu mau nunggu lawan balik menyerang? Li Qian tidak sebodoh itu. Tanpa ragu, pengemudi mengendarai hovercar dengan kecepatan tinggi ke langit dan melesat menuju kota Moyuan. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Skill pamungkas itu, meskipun hampir menghabisi semua musuh dalam jarak tertentu, hanya memengaruhi musuh dalam jarak tersebut. Kenyataannya, pasukan kerangka itu masih begitu banyaknya hingga mengerikan, dan tidak mungkin dihitung dengan mata telanjang. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, nasib mereka pasti sangat tragis. Keenamnya, termasuk pengemudi, sangat menyadari hal itu, jadi mereka tidak ragu-ragu dan melarikan diri secepat yang mereka bisa. Pada titik ini, jangan khawatir tentang menyelamatkan muka. Phew, akhirnya berhasil. Mobil melayang itu terbang menuju kota Moyuan dengan kecepatan yang luar biasa. Di udara, Li Qian duduk di kursinya dan menghela napas panjang. Kali ini, benar-benar nyaris. Zhou Yuanhao langsung menimpali, ya, kejadian ini memang aneh. Secara logika, seharusnya tidak ada bahaya di situs seperti ini yang khusus dirancang untuk mahasiswa baru melakukan penggalian arkeologi. Kenapa malah membuka celah dimensi yang lebih dalam? Aku benar-benar tidak habis pikir. Tidak ada yang tidak bisa kupahami. Li Qian menunjuk ke 5 pria malang di dalam kereta. Aku juga diserang di pintu masuk, dan kelima orang inilah yang menyerangku. Aku mengalahkan mereka dan menyuruh ayam itu menggunakan kemampuan cahayanya untuk mengeluarkan cacing merah darah dari dalam tubuh mereka. Li Qian mengerutkan kening dan berkata, ini menunjukkan bahwa mereka sudah terjerat dalam perangkap sekte. Kerusuhan Skulltide dan munculnya celah dimensi yang lebih dalam kemungkinan besar merupakan mahakarya, sebuah aliran sesat. Setelah mendengar analisis Li Qian, ekspresi semua orang berubah menjadi muram, terutama Lu Tianjiao. Sebelumnya, mantan kekasihnya, Mary Galloway, diparasit oleh Bloodbugs, kehilangan akal sehatnya, dan berubah menjadi Spider-Man, menyerang mereka tanpa henti. Serangan itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi mereka. Bahkan sekarang, jika mengingatnya kembali, saya masih merasa takut. Cacing merah darah. Setelah mendengarkan analisis Li Qian, Bai Bingbing merenung sejenak, dan akhirnya berkata dengan sedikit ketidakpastian, jika aku tidak salah, pelakunya kemungkinan besar adalah sekte setan darah. Kalau memang benar itu kultus iblis darah, kita dalam masalah. Tanpa jeda, ia melanjutkan, kultus iblis darah mengendalikan makhluk supernatural yang sangat jahat bernama Guru Darah. Cacing Gu ini konon punya kemampuan untuk berkembang biak dan bereproduksi tanpa batas. Begitu ia menjadi parasit di tubuh seseorang, ia akan mengikis tekad dan mengendalikan perilakunya. Selain beberapa keahlian pemurnian dengan atribut seperti cahaya dan kehidupan yang dapat melenyapkan Guru Darah ini, keahlian lain hampir tidak berguna melawan mereka. Untuk melenyapkan mereka, kau juga harus membunuh inangnya. Alis Bai Bingbing yang indah berkerut dalam. Kalau begitu, situasinya mungkin tidak optimis dan bisa sangat merepotkan. Melihat semua orang tampak serius, Li Qian tiba-tiba bertepuk tangan lalu tertawa terbahak-bahak, tenang saja, tidak perlu khawatir. Lagi pula, kalau langit runtuh,
ada orang-orang tinggi yang akan menopangnya. Kami tidak terlalu khawatir. Tapi kau harus lebih berhati-hati. Di kompetisi latihan sebelumnya, kau terlalu luar biasa. Kurasa kultus iblis darah mungkin sudah mengincarmu. Zhao Liuli menatap Li Qian dan dengan ramah mengingatkannya, jadi, mulai sekarang kau harus berhati-hati. Kau harus berhati-hati bukan hanya terhadap serangan frontal mereka, tetapi juga terhadap tipu muslihat licik yang mungkin mereka gunakan. Misalnya, seorang kenalan yang terinfeksi roh darahku mungkin tiba-tiba menyerangmu. Mendengar ini, Li Qian tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Lu Tianjiao. Melihat ini, Lu Tianjiao tertegun sejenak, lalu segera menyadari apa yang terjadi dan hampir melompat. Ekspresinya agak gelisah. Patua Lu, apa yang kau lihat? Aku tidak mau diparasit. Jangan menatapku seperti itu menyeramkan. Kalau aku benar-benar parasit, aku pasti sudah memukulmu dengan palu. Nada bicara Lu Tianjiao sangat percaya diri. Lagi pula, tidak semudah itu bagi seseorang untuk parasit padaku. Tepat saat semua orang sedang berbicara, kelima orang malang di dalam kereta itu terbangun satu demi satu. Kita di mana? Yang pertama bangun adalah satu-satunya perempuan di antara kelimanya. Rambutnya gimbal dan penampilannya seperti tomboy. Apa kau tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya? Li Qian berjalan mendekat, menatap gadis berambut gimbal itu, dan bertanya. His. Gadis berambut gimbal itu mengusap dahinya, mencoba mengingat, tetapi tak lama kemudian gelombang rasa sakit menghantamnya, membuatnya terengah-engah. Maaf, kurasa aku tidak ingat apa-apa. Aku ingat, setelah kita bicara denganmu. Tak lama setelah kita pergi, tiba-tiba semuanya gelap, dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Ya, aku juga. Orang kedua yang terbangun adalah anak laki-laki berotot, yang ikut menimpali. Lu Tianjiao menghela napas, berjalan mendekat, dan mengulangi kata-kata Li Qian, kemungkinan besar kau dirasuki oleh roh darahku dari Sekte Iblis Darah, dan telah kehilangan kesadaranmu. Kau bahkan baru saja menyerang Li Qian. Jika dia tidak berbelas kasih, kau mungkin akan. Meskipun Lu Tianjiao tidak menyelesaikan kalimatnya, makna yang diungkapkannya sudah sangat jelas. Li Qian memutar matanya ke arah pria itu dan langsung angkat bicara, menambahkan penjelasan, aku tidak akan melakukan apapun padamu, tapi setelah kau kehilangan akal sehatmu dan melancarkan serangan, beberapa hal baru terjadi. Seluruh dataran tulang putih sedang dilanda gerombolan kerangka. Entah kenapa, hewan peliharaan tipe kerangka ini menyerang kita seperti orang gila. Bai Bingbing mengangguk dan mengikuti. Ya, kalau Li Qian tidak begitu baik dan mengajakmu, kau pasti sudah jadi santapan para kerangka itu. Sambil berbicara, dia menunjuk ke layar kristal di dalam hoverchar, yang terhubung ke kamera belakang. Pada saat ini, kamera memproyeksikan pemandangan di belakang mereka, yang membuat kelima orang yang telah sepenuhnya terbangun itu bergidik. Bab 373. Lautan kerangka yang padat, hewan peliharaan kerangka yang tak terhitung jumlahnya, meraung dan melolong, pupil mereka bersinar dengan api hantu seperti langit yang penuh bintang. Pemandangan seperti itu tidak membangkitkan keindahan, melainkan ketakutan yang tak berujung, seperti terjatuh ke dalam gua es. Ini, pasti ada ratusan ribu hewan peliharaan kerangka, kan? Bocah berotot itu tak kuasa menahan diri untuk menggaruk kepalanya saat melihat ini. Jika Anda jatuh ke dalam cengkeraman hewan peliharaan kerangka ini, pada akhirnya Anda mungkin tidak akan memiliki kerangka tersisa. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Gadis berambut gimbal itu pun menyaksikan kejadian itu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau juga korban kultus iblis darah secara tidak sengaja. Menyelamatkanmu adalah tugasku. Li Qian melambaikan tangannya, tidak terlalu ambil pusing. Tatapannya tetap tertuju pada layar, lautan tengkorak di belakangnya. Tiba-tiba ia berteriak, cepat, belok ke kiri. Pengemudinya bingung, tetapi dia percaya pada Li Qian dan secara naluriah mengarahkan hoverchar sedikit ke kiri. Pembelokan kecil inilah yang memungkinkan hoverchar itu menghindari tombak tulang yang ditusukkan langsung ke arahnya. Itu pasti selusin marsal kerangka itu. Mereka benar-benar punya kemampuan serangan jarak jauh. Bai Bingbing juga melihat kejadian ini dan langsung mengingatkan mereka. Sekitar selusin marsal kerangka itu semuanya berada di level penguasa. Jika mereka ditembak jatuh, konsekuensinya tak terbayangkan. Keringat dingin mengucur dari wajah Zhao Liuli. Situasinya sangat genting dan semua orang waspada. Jelas, mereka merayakannya terlalu cepat. Krisis masih jauh dari selesai. Meskipun mereka sudah mengudara, mereka masih menghadapi risiko ditembak jatuh. Gemerisik. Jalani hidup. Tombak tulang, yang membawa kekuatan guntur, meluncur di udara dengan kecepatan luar biasa, menciptakan serangkaian suara ledakan saat menyerang hoverchar di udara. Tuan, awas! Teriak Li Qian lagi. Sebenarnya, meskipun ia tidak mengingatkan pengemudi itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jika ditembak jatuh, hasilnya pasti kematian. Berdengung. Mesin hoverchar itu tiba-tiba meraung ke kecepatan yang lebih tinggi, langsung mencapai kecepatan maksimumnya, dan pendorong di bagian belakang mobil menyemburkan lidah api yang panjang. Semua orang yang duduk di dalam mobil, termasuk 5 orang malang yang baru saja bangun, merasakan dorongan kuat di punggung mereka dan langsung tertekan ke tempat duduk mereka, tidak dapat bergerak. Sang pengemudi asyik dengan pekerjaannya, matanya terpaku pada layar, tangannya terus-menerus menyesuaikan gerakannya. Saat ia menyesuaikan kendaraannya,
kendaraan itu mulai bergerak zigzag, berbelok ke kiri dan ke kanan, naik dan turun. Dari kejauhan, hovercar itu tampak seperti orang mabuk, bergoyang dan sempoyongan, lintasannya sama sekali tak terduga. Justru karena lintasan terbangnya sama sekali tidak dapat diprediksi, ia nyaris terhindar dari serangan tombak tulang berulang kali. Sekitar 10 menit kemudian, setelah nyaris menghindari puluhan serangan, hovercar akhirnya berhasil meningkatkan jarak antara dirinya dan pasukan kerangka. Dengan jarak yang terbatas ini, Li Qian dan kelompoknya bahkan lebih aman. Dengan bertambahnya jarak, tombak tulang tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Fiuh! Li Qian menghela napas panjang. Dia melirik semua orang di dalam mobil, mengusap dahinya, lalu berkata sambil tersenyum meremehkan, ini sungguh mengasyikkan. Kalau aku melakukannya beberapa kali lagi, jantungku mungkin tak sanggup lagi. Aku akan bermain beberapa kali lagi. Pengalaman ini saja sudah cukup untuk kuingat seumur hidupku. Lu Tianjiao menepuk dadanya, wajahnya masih menunjukkan ketakutan yang masih tersisa. Tak ada cara lain. Apa yang baru saja terjadi terlalu berbahaya. Satu langkah salah saja bisa mengakibatkan kecelakaan fatal. Seiring bertambahnya jarak di antara mereka, ketegangan dalam diri Li Qian dan timnya berangsur-angsur mereda. Tepat ketika Li Qian dan kelompoknya mengira mereka akhirnya terbebas dari bahaya, atau lebih tepatnya, terbebas sementara dari bahaya dan bisa bersantai sejenak. Dengan suara, seberkas api oranye merah melesat di cakrawala tak jauh dari sana. Segera setelah itu terdengar suara, ledakan, yang keras. Kobaran api yang berkobar itu tampaknya telah mengenai sesuatu di udara tak jauh dari sana. Dengan suara mendesing, komponen logam yang dilalap api menabrak hovercar tempat Li Qian berada dengan kecepatan kilat. Kejadian tak terduga itu membuat semua orang lengah. Sial, apa yang terjadi? Bahkan Zhou Yuanhao, yang tampak seperti pria besar yang berpikiran sederhana, tak kuasa menahan diri untuk mengumpat ketika melihat pemandangan ini. Mobil melayang itu tertabrak komponen logam. Meskipun tidak meledak di udara, mobil itu hancur berkeping-keping. Hembusan angin kencang menerobos masuk melalui celah, dan seketika membuat kereta itu hancur berantakan. Snow Elf, gunakan Ice Crystal Protection. Di saat kritis, Bai Bingbing memanggil hewan peliharaannya yang kuat, Snow Elf, hewan peliharaan yang menyerupai kucing putih, bisa berjalan tegak dan bermata seperti safir. Saat itu, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru tua. Cahaya biru memancar keluar, dan pada saat yang sama, sebuah bola biru pucat muncul dari udara tipis di dalam kereta mereka. Bola itu menyelimuti mereka, menghalangi berbagai puing dan pecahan yang berhamburan dari segala arah. Saat Bai Bingbing mengeluarkan suaranya, suara jernih lainnya terdengar. Itu suara Zhao Liuli, dan serangkaian pemanggilan melintas di depan matanya. Segera setelah itu, seekor burung beo berbentuk aneh dengan simbol not musik di kepalanya muncul di atasnya. Burung beo Qiqiao, gunakan telekinesis. Setelah menerima perintah Zhao Liuli, burung beo Qiqiao tidak ragu-ragu, dan seluruh tubuhnya langsung memancarkan semburan fluktuasi energi semi-transparan. Gelombang energi semi-transparan memancar keluar, dan aura pelindung raksasa yang menyelimuti kedua belas orang itu jatuh dari udara. Saat mendekati tanah, aura itu tiba-tiba melayang sejenak, lalu jatuh dari ketinggian 3 atau 4 meter. Pada ketinggian itu, bahkan serangga kecil pun, apalagi manusia, tidak akan mati karena terjatuh, sehingga mereka mendarat dengan mantap. Tentu saja, cara pendaratan seperti ini membuat mereka merasa agak malu dan semangat mereka merosot ke dasar. Tanpa hovercar, mereka tidak punya cara untuk kembali ke kota Moyuan. Belum lagi ancaman di sepanjang jalan, pasukan kerangka di belakang mereka saja sudah membuat mereka terus-menerus melarikan diri. Tepat saat Li Qian merasa sangat kewalahan, lingkaran cahaya putih susu serupa turun dari langit tak jauh dari sana. Li Qian melihat 4 orang di dalam lubang itu, 4 pria yang agak muda. Ada 2 bangsawan muda yang memancarkan aura elegansi, sementara 2 lainnya memberi Li Qian perasaan agak aneh. Mereka bersikap tenang dan kalem, bagaikan veteran dunia bawah yang kawakan. Sikap dan perilaku mereka tidak pantas bagi seseorang seusianya. Melihat lingkaran cahaya yang turun, Li Qian tak kuasa menahan cemberut. Tak diragukan lagi, hovercar mereka telah dihancurkan oleh semacam keahlian. Mobil melayang itu meledak di udara, dan berbagai bagian yang berterbangan menabrak mobil melayang tersebut, yang menyebabkan kejadian tadi. Dengan kata lain, mereka sebenarnya adalah korban dari bencana yang tidak semestinya terjadi, menjadi orang-orang tak bersalah yang terjebak dalam baku tembak. Dengan pemikiran itu, Li Qian tidak ragu-ragu dan langsung berjalan mendekat, siap untuk berdebat dengan mereka. Bab 374. Li Qian sangat marah. Jika keempat orang ini tidak menerobos masuk dengan gegabah dan menyebabkan mereka menderita bencana yang tidak semestinya, mereka tidak akan berada dalam kesulitan ini. Implikasi dari jatuhnya sudah jelas. Untuk mencapai kota Moyuan, kemungkinan besar akan seperti perjalanan Tang Sanzang ke barat, yang melibatkan banyak cobaan dan kesengsaraan. Li Qian menyerbu, tetapi sebelum dia sempat berbicara, Lu Tianjiao, yang datang kemudian, mulai berteriak, bagaimana kamu bisa menyetir seperti itu? Sebenarnya, Lu Tianjiao tahu betul bahwa ini tidak ada hubungannya dengan cara mereka mengemudi. Hovercar lawan meledak di udara, yang jelas berarti mereka telah diserang. Akan tetapi, dia benar-benar frustrasi saat itu, dan dia tidak bisa merasa tenang tanpa melampiaskannya, jadi sambil mengumpat dengan keras, wajahnya pun terlihat sangat jelek.
Namun saat ia baru saja melangkah maju, bahkan sebelum ia sempat mendekat, ia dihentikan oleh dua orang mahasiswa yang membuat Li Qian merasa aneh dan letih. Kedua pelajar ini tampak seperti pengawal bagi dua bangsawan muda di belakang layar, dan Li Qian berpikir dalam hati bahwa ini mungkin benar. Dihentikan, Lu Tianjiao yang sudah dalam mentalitas korban, langsung meledak, amarahnya berkobar, "Apa, kalian ingin berkelahi?" Kedua anak laki-laki itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam menghalangi jalan Lu Tianjiao, yang membuatnya semakin marah. "Apa? Mereka hanya mengirim dua orang untuk menghadapiku." Memikirkan hal ini, Lu Tianjiao mengepalkan tinjunya. "Lu tua, tenanglah. Tak seorang pun ingin melihat ini terjadi. Yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke kota Moyuan." Li Qian datang untuk berunding dengannya, tetapi melihat perilaku Lu Tianjiao, ia segera mencoba membujuknya. Pada titik ini, berdebat tidak hanya tidak ada gunanya, tetapi juga akan membuang-buang waktu dan mengurangi peluang bertahan hidup. Li Qian benar. Saat ini, tugas kita yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk bertahan hidup, kata pemuda berambut hitam di antara para bangsawan. Mendengar ini, Li Qian menatapnya dan bertanya, "Kau kenal aku? Kamu telah memenangkan juara pertama dalam kompetisi pengembangbiakan Freshman Challenge. Kamu telah mengembangbiakan merpati matahari yang sangat menjanjikan. Sulit untuk tidak mengenalimu," kata anak laki-laki berambut hitam itu dengan percaya diri dan tenang. Melihat ini, Li Qian sudah menduganya. Sepertinya anak laki-laki di depannya ini tidak sederhana. Dia mungkin kaya dan mulia. "Baiklah, cukup basa-basinya. Fakta bahwa kalian berdua ada di sini berarti kalian mungkin mahasiswa untuk kompetisi arkeologi ini," kata Li Qian. Dia sudah secara otomatis menyingkirkan dua orang yang menghalangi jalannya. Mereka terlalu kentara, mereka sudah pasti pengawal. Saat ini, hal terpenting bagi kita adalah menemukan cara untuk keluar dari sini. Setelah mendengarkan kata-kata Li Qian, anak laki-laki berambut hitam itu mengangguk. "Namaku Li Kun, dan ini teman baikku Felis." Li Qian benar. Saat ini, hal terpenting bagi kita adalah menyelesaikan masalah yang ada. Memecahkan kesulitan saat ini kedengarannya mudah, tapi bagaimana caranya? "Jangan lupa, kita punya ratusan ribu kerangka yang mengikuti kita," kata Lu Tianjiao melirik Li Kun dan meremehkan. Ratusan ribu kerangka. Ekspresi Li Kun dan Felis berubah drastis setelah mendengar kata-kata Lu Tianjiao, lalu menjadi sangat aneh. Li Qian merasakan ada sesuatu yang salah dan bertanya, "Ada apa?" "Sepertinya perjalanan ke depan akan sangat sulit bagi kita," kata Felis sambil tersenyum masam. Sebelum Li Qian sempat bertanya lebih lanjut, dia melanjutkan, mengungkapkan situasi sebenarnya, "Di belakang kita, mungkin ada ratusan ribu mayat api juga." Zhou Yuanhao baru saja berjalan mendekat ketika mendengar ini dan benar-benar tercengang. "Apa-apaan ini? Masih ada ratusan ribu mayat api di belakang kita. Sepertinya kita akan tamat kali ini." Tidak mengherankan dia putus asa. Memikirkan ratusan ribu kerangka dan ratusan ribu mayat api yang bergabung menjadi satu terlalu berat untuk ditanggung. "Sialan." Li Qian mengumpat secara naluriah, lalu memanggil tujuh, melompat ke punggungnya, dan melayang ke udara. Dari sudut pandangnya, Li Qian dapat melihat dengan jelas bahwa, kira-kira pada suatu sudut terhadap lautan tengkorak, gelombang merah lain tengah melonjak liar dan menyapu ke arah lokasi mereka. Li Qian bahkan melihat titik-titik hitam yang bergerak cepat di cakrawala. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa titik-titik itu tampak seperti burung kerangka. Astaga, mereka benar-benar membuat kita terdesak sampai mati. Saat melihat burung kerangka, wajah Li Qian langsung berubah sehitam dasar panci. Dia hanya berpikir apakah dia bisa segera meninggalkan tempat ini dengan menunggangi Seven, tetapi sekarang tampaknya jalan ini juga terhalang. "Cepat keluar dari sini, atau akan terlambat," teriak Li Qian sambil menunggangi Qizai turun dari langit. Setelah menyelesaikan tujuannya untuk memberitahu orang lain, dia tidak menunda dan segera memerintahkan Seven untuk terbang menuju kota Moyuan. Adapun yang lainnya, dia tidak khawatir sama sekali. Dengan kemampuan mereka, mereka yakin bisa mengimbanginya. Ternyata, tebakannya benar. Di belakangnya, sekelompok hewan peliharaan terbang-terbang satu demi satu, yang ternyata adalah Bai Bingbing dan 3 temannya, Dongning dan 5 temannya, serta Li Kun dan 4 temannya. Ngomong-ngomong, Dongning adalah nama gadis berambut gimbal itu. Dia juga anggota inti tim arkeologi mereka. Bahkan jika seseorang tidak memiliki hewan peliharaan terbang, mereka tetap bisa terbang bersama. Li Qian menoleh ke belakang dan tak kuasa menahan cemberut. Kelima orang dari Dongning terluka parah, jadi meskipun mereka menunggangi hewan peliharaan terbang, mereka tidak melaju terlalu cepat. Cepat atau lambat mereka akan disusul oleh kawanan burung kerangka di cakrawala, dan meskipun mayat api dan kerangka di tanah tidak bisa terbang, mereka juga tidak lambat. Jika keadaan terus seperti ini, hasilnya akan sama saja. Siapa tahu berapa banyak orang yang akan lolos. Hewan peliharaan mayat hidup tingkat raja. Saat kelompok itu terbang sambil mengamati, Yan Qiuyang tiba-tiba berteriak keras. Yan Qiuyang adalah pria berotot di antara 5 pria dari Dongning. Mendengar ini, Li Qian tanpa sadar melihat ke sekeliling, tetapi setelah mengamati area tersebut, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Bingung, Li Qian melirik Yan Qiuyang dengan penuh tanya.
Yan Qiuyang secara alami mengerti apa yang dimaksud Li Qian, dan ia segera menjelaskan, bakat penjinak binatang buasku adalah persepsi energi, dan jangkauan persepsinya jauh melampaui jam tangan pendeteksi energi. Aku sudah merasakan ada energi yang sangat mengerikan yang mengintai di bawah tanah. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara ledakan yang keras dan ledakan dahsyat yang menerbangkan awan debu. Di tengah debu, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul, dan tidak jauh dari Li Qian, kerangka raksasa, setinggi 50 atau 60 meter, merangkak keluar dari lubang. Raja Kerangka. Bagaimana mungkin Raja Kerangka muncul? Melihat pemandangan ini, Lu Tianjiao ketakutan, dan dahinya langsung berkeringat dingin. Situasi mengerikan macam apa ini? Apa mereka benar-benar mencoba membunuh seseorang? Bab 375. Melihat kerangka besar, tingginya 50 atau 60 meter, merangkak keluar dari gua, dengan pedang sepanjang hampir 40 meter di tangannya, Li Qian benar-benar terpana. Harus sejauh ini. Aku baru mahasiswa baru. Apa kau mau memburu pangeran atau putra presiden? Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Di dekatnya, Li Kun dan Feli bertukar pandang, keduanya bertanya-tanya apakah Li Qian sudah mengetahui identitas mereka dan sengaja bersikap sarkastis. Namun, mereka segera menepis gagasan tersebut, dengan menyatakan bahwa identitas mereka dijaga kerahasiaannya. Selain sengaja dibocorkan ke beberapa organisasi sesat, tidak seorang pun dalam kompetisi yang sebenarnya boleh mengetahui identitas mereka. Bahkan di antara guru yang berpartisipasi dalam tantangan mahasiswa baru ini, hanya segelintir yang mengetahuinya. Menyadari hal ini, mereka semua terbatuk ringan 2 kali, rasa malu yang samar dan hampir tak terlihat tampak di wajah mereka. 7. Larilah secepat yang kau bisa. Li Qian tidak ingin melihat musuh di belakangnya, jadi dia langsung mengeluarkan perintah kepada Qi Zai melalui kontrak jiwa. Seven memiliki potensi untuk mencapai level kelima Overlord, dan juga merupakan hewan peliharaan bertipe naga. Kecepatan adalah keunggulannya, jadi meskipun level kekuatannya bukan yang tertinggi di lapangan, kecepatannya tetap luar biasa cepat. Setidaknya di antara mereka yang melarikan diri, mereka termasuk yang teratas. Kecepatannya meningkat, dan jaraknya pun semakin jauh. Li Qian memimpin dan bergegas ke depan, tetapi pada saat ini, raut wajah penuh perjuangan muncul di wajahnya. Ia memejamkan mata, menggelengkan kepala, dan berusaha menahan diri agar tidak terlalu banyak berpikir. Hal ini berlanjut selama sekitar 10 menit berikutnya. Ledakan. Saat itu, ledakan keras terdengar di belakangnya, menarik perhatiannya. Li Qian tanpa sadar berbalik, dan apa yang dilihatnya membuat pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ternyata Raja Kerangka telah melancarkan serangan jarak jauh, dan bola energi besar tiba-tiba melesat. Untungnya, karena serangan itu tidak terlalu tersembunyi dan cukup kentara, bola energi itu datang dengan cepat, tetapi dengan peringatan sebelumnya, semua orang berhasil menghindarinya tanpa cedera serius. Ledakan yang baru saja dilihat dan didengar Li Qian disebabkan oleh bola energi yang menghantam bukit kecil tidak jauh dari sana. Ledakan itu memekakkan telinga, membuat semua orang merinding. Jika Anda terkena ledakan seperti itu, kemungkinan besar Anda akan hancur total. Jadi pilihan paling bijaksana saat ini adalah berlari secepat yang kau bisa dan sejauh yang kau bisa. Li Qian juga berpikir demikian, dan akal sehatnya berkata demikian. Kemudian, sesaat kemudian, ia langsung memerintahkan Qi Zai untuk berbalik dan kembali. Sialan, Lao Lu, ada apa denganmu di saat seperti ini? Lu Tianjiao, yang menunggangi angsa 5 warna, berada di belakang Li Qian. Sang kusir juga berada di kuda yang sama. Melihat tingkah aneh Li Qian, ia berteriak keras. Aku juga tidak ingin kembali, tapi kalau tidak, kelima orang malang di belakangku ini akan menemui Raja Neraka. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengeluh saat melewati Lu Tianjiao. Hati nuraniku yang terkutuk. Kupikir aku bisa lolos dengan hati nurani yang bersih, tetapi pada akhirnya, aku tidak tega melihat teman sekelasku mati, meskipun dia tidak berasal dari sekolah yang sama. Kalian berlima beban, tidak bisakah kalian cepat? Jika aku mati di sini hari ini, aku akan menghantui kalian bahkan sebagai hantu. Li Qian menunggangi Qi Zai ke tempat yang tak jauh dari angsa penusuk awan dan burung nasar berkepala 2. Ia bermaksud baik membantu mereka, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya berubah menjadi teriakan keras. Meskipun Li Qian mengumpat dengan keras, kelima orang dari Dongning yang duduk di punggung angsa penusuk awan dan burung nasar berkepala 2 merasakan gelombang kehangatan di hati mereka. Saat ini, untuk menilai karakter seseorang, Anda tidak melihat apa yang mereka katakan, tetapi apa yang mereka lakukan. Pada saat ini, di mata Dongning, Li Qian seperti pahlawan besar, tidak, dia adalah pahlawan besar. Sosok itu, meski tidak tinggi, memenuhi pandangannya dan bahkan memasuki hatinya. Teman sekelas sekaligus sahabatmu benar-benar pemberani. Sopir yang duduk di angsa 5 warna itu mengacungkan jempol tanda kagum. Dia tidak berani, dia benar-benar idiot, otaknya pasti tersangkut di pintu. Kalau dia kembali sekarang, dia tidak akan bisa menyelamatkan kelima orang itu sama sekali, dan dia akan kehilangan nyawanya sendiri dengan sia-sia. Wajah Lu Tianjiao dipenuhi amarah, dan dia bahkan mengumpat. Sopir itu tersenyum setelah mendengar kata-katanya, lalu berkata dengan penuh arti, itu belum tentu benar. Setelah mengatakan itu, ia benar-benar melakukan salto dan melompat dari punggung angsa 5 warna. Gerakannya begitu cepat sehingga Lu Tianjiao tidak sempat bereaksi. Sopir,
Apa yang Anda lakukan? Setelah menyadari apa yang terjadi, Lu Tianjiao ingin berbicara, tetapi terkejut melihat bahwa sopirnya sudah turun secara vertikal. Namun, tepat saat ia terjatuh vertikal dan hendak menghantam tanah, tiba-tiba muncul cahaya menyilaukan, itu adalah cahaya dari susunan pemanggilan. Segera setelah itu, sepasang sayap putih bersih muncul dari udara tipis, memancarkan kilauan. Saat Lu Tianjiao kebingungan, cahaya dari susunan pemanggilan itu pun menghilang sepenuhnya, dan pemilik sayap putih bersih itu menampakkan wujud aslinya. Ternyata itu adalah seekor binatang peliharaan, berbadan singa dan berwajah manusia, dengan sepasang sayap di punggungnya dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik perak. Ini adalah binatang abadi awan. Hewan peliharaan ini begitu mudah dikenali sehingga Lu Tianjiao langsung mengenalinya saat pertama kali muncul. Tentu saja, alasan mengapa Lu Tianjiao mampu bereaksi begitu cepat dan mengenali identitas binatang peliharaan ini sebagian besar juga disebabkan oleh fakta bahwa binatang peliharaan ini sangat terkenal di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Chong Mingshan, salah satu wakil dekan Akademi Pertempuran Universitas Penjinak Binatang Sazu, dikenal sebagai Raja Mingshan. Binatang andalannya adalah binatang peri awan. Jadi ketika Lu Tianjiao melihat binatang abadi awan, ia sangat gembira. Ia sudah menebak identitas asli pengemudi itu. Tanpa diragukan lagi, pengemudinya kemungkinan besar adalah Chong Mingshan, wakil dekan Akademi Tempur di Universitas Penjinak Binatang Sazu. Setelah mengetahui bahwa pengemudi yang bersembunyi di sampingnya sebenarnya adalah sosok sakti dengan tingkat kekuatan setinggi kaisar, Lu Tianjiao akhirnya merasa sangat lega. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras, "Kalian semua harus segera melarikan diri, aku hanya bisa menahan mereka untuk sementara waktu." Bukan berarti Raja Mingshan tidak mampu menghancurkan Raja Kerangka. Ia memiliki lebih dari satu hewan peliharaan setingkat kaisar. Dalam situasi satu lawan satu, menghancurkan Raja Kerangka tidak akan sulit. Namun, ratusan ribu binatang kerangka dan mayat api di samping mereka merupakan kekuatan dahsyat yang tidak bisa diabaikan. Terlalu banyak semut dapat membunuh seekor gajah. Jika mereka terjerat, bahkan Raja Mingshan bisa terancam jatuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan menciptakan kesempatan bagi Li Qian dan yang lainnya untuk melarikan diri. Bab 376. Perubahan mendadak. Identitas asli pengemudi itu adalah Chong Mingshan, wakil dekan Akademi Tempur Sekolah. Fakta ini mengejutkan Li Qian. Menurut apa yang Li Qian pelajari dari Lu Tianjiao, dekan Chong Mingshan merupakan seorang penjinak binatang tingkat kaisar, dan hewan peliharaan yang dipanggilnya merupakan kartu asnya, binatang abadi awan. Binatang abadi awan, dengan sping dan sisik perak yang menutupi seluruh tubuhnya, memiliki kekuatan yang mengerikan, mencapai peringkat kaisar tingkat tinggi. Namun, Lu Tianjiao tidak sepenuhnya yakin peringkat mana yang telah dicapainya. Kekuatan seperti itu jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Raja Kerangka liar. Namun, karena ada ratusan ribu kerangka dan mayat api di dekatnya, Chong Mingshan tidak berniat membunuhnya secara langsung. Tentu saja, bahkan jika seseorang memiliki pikiran seperti itu pada saat ini, hal itu tidak mungkin dilakukan, karena musuhnya bukan hanya Raja Kerangka. Dibandingkan dengan Raja Kerangka, ratusan ribu kerangka dan mayat api adalah masalah yang sebenarnya. Jika mereka secara tidak sengaja terjebak, bahkan binatang abadi awan pun bisa binasa di bawah serangan gencar yang tak henti-hentinya. Oleh karena itu, Chong Mingshan dan binatang peri awannya hanya berusaha sekuat tenaga untuk bermanuver dan menahan sebagian besar musuh, menciptakan peluang bagi Li Qian dan yang lainnya untuk melarikan diri. Li Qian dan yang lainnya juga tidak bodoh. Melihat ini, mereka tentu tahu apa yang harus dilakukan. Ia berteriak keras, "Jangan buang-buang waktu, semuanya keluar dari sini." Bukan karena dia tidak setia, tetapi dia tahu betul bahwa sekalipun dia dan kelompoknya tetap tinggal, mereka tidak akan banyak berguna, kecuali menjadi beban bagi dekan Chong Mingshan. Meninggalkan tempat ini secepat mungkin akan menjadi pertolongan terbesar baginya, maka dia tak ragu dan langsung memberitahu Qizai melalui kontrak jiwa, memintanya untuk terbang menuju kota Moyuan sekuat tenaga. Melihat hal itu, yang lain tidak ragu sedikit pun. Mereka semua menambah kecepatan semaksimal mungkin dan meninggalkan tempat kejadian dengan kecepatan penuh. Tak jauh dari sana, Chong Mingshan, yang sedang terjerat dengan Raja Kerangka dan kerangka serta mayat api yang tak terhitung jumlahnya, melihat pemandangan ini dan mengangguk pelan. Makhluk-makhluk kecil ini cukup pintar. Tentu saja, itu juga berkat kejelian kepala sekolah dalam mengantisipasi potensi bahaya persaingan dan menyembunyikan dirinya di antara petugas pengamanan. Jika tidak, bahkan jika makhluk-makhluk kecil itu berhasil keluar hidup-hidup, kemungkinan besar kondisi mereka sangat buruk, dan bukan tidak mungkin mereka akan kehilangan anggota tubuh. Dia tidak tahu tentang siswa lainnya, tetapi Li Qian ini adalah seseorang yang secara khusus ditunjuk sekolah untuk dilindungi, dan tidak ada kesalahan yang boleh terjadi padanya. Pada awalnya, Chong Mingshan tidak begitu mengerti, lagi pula, dia bukanlah dekan akademi pelatihan ataupun guru di akademi pelatihan. Akan tetapi, setelah menyaksikan kompetisi pelatihan sebelumnya, dia sepenuhnya paham bahwa dengan bakat seperti itu yang muncul dari sekolah, perlindungan yang cermat berapapun jumlahnya tidak akan terlalu berlebihan. Mahasiswa ini benar-benar hebat. Kalau dipikir-pikir lagi, selama dia masih ada, apakah Universitas Penjinak Binatang Sazu akan kekurangan merpati matahari lagi? Ini
Mungkin masih ada kekurangan, lagi pula, Sundov jelas bukan sesuatu yang dapat dikembangkan dengan mudah, dan jumlah guru serta siswa yang mencarinya pasti sangat banyak. Ada juga Profesor Yan dari Akademi Pelatihan. Kabarnya, elang langit ekstrim terbarunya yang telah disempurnakan juga telah mencapai potensi tingkat kaisar, yang juga merupakan hasil penelitian si kecil ini. Jika kepala sekolah tidak memberitahunya sendiri, Chong Mingshan akan curiga bahwa ada seseorang yang sengaja menyesatkannya. Chong Mingshan terperangkap dalam dilema, berhadapan dengan serangan-serangan yang luar biasa sementara pikirannya berkelana. Untungnya, para kerangka dan mayat api tidak banyak berkoordinasi dan hanya bertarung secara asal-asalan. Jika tidak, akan jauh lebih sulit baginya untuk menghadapi mereka. Din Chong sungguh perkasa dan kuat. Tepat saat Chong Mingshan berusaha sekuat tenaga menahan musuh, sorakan keras terdengar dari belakangnya. Suara itu jelas-jelas milik Lu Ming, dan membuat bibirnya berkedut tanpa sadar. Tepat ketika dia seharusnya berkonsentrasi, dia tidak dapat menahan perasaan gembira yang membuncah saat dia dalam hati mengeluh tentang kebisingan itu. Lagi pula, tidak ada guru yang tidak menyukai siswanya karena mengaguminya secara terbuka. Itu merupakan suatu prestasi tersendiri. Tepat ketika Chong Mingshan diam-diam gembira, situasi tak terduga lainnya terjadi. Di tengah gelombang merah tak jauh dari sana, sesosok perlahan berdiri, dan tingginya tak lebih pendek dari Raja Kerangka. Yan Mingba setingkat kaisar. Melihat raksasa yang seluruh tubuhnya berwarna merah tua dan dipenuhi api, bibir Chong Mingshan berkedut tanpa sadar. Lu Ming, bocah itu, pembawa sial. Dia baru saja membuat keributan dan tiba-tiba muncul orang besar. Orang ini sama mudahnya dihadapi dengan Raja Kerangka. Sepertinya aku harus meningkatkan intensitasnya. Gumamnya dalam hati, dan cahaya lingkaran pemanggil di depannya berkedip lagi. Saat cahaya dari lingkaran pemanggilan melintas, seekor hewan peliharaan humanoid tiba-tiba muncul dan melayang di udara. Hewan peliharaan humanoid ini, tingginya sekitar 2 meter, diselimuti baju besi emas dan memegang pedang lebar, tampak seperti jenderal kuno yang agung dan mengesankan. Chang Ye, kau tahan Raja Kerangka itu. Xiao Yun, kau urus Yan Mingba itu. Perintah itu dikeluarkan dari Gunung Chongming, dan alasan mengapa kedua binatang peliharaan itu harus mengubah target pertempuran mereka adalah karena kebutuhan. Chang Ye adalah hewan peliharaan tipe roh dengan atribut mayat hidup dan emas. Jenderal kuno di hadapan mereka hanyalah manifestasinya. Wujud aslinya sebenarnya adalah pedang yang berada di antara realitas dan ilusi. Mengirimnya untuk melawan Yan Mingba, yang secara alami memiliki keunggulan atasnya, jelas bukan langkah yang bijaksana. Sekalipun kamu punya keunggulan level, itu tidak perlu. Raja Kerangka hanyalah hewan peliharaan mayat hidup biasa. Membiarkannya menghadapinya tidak akan jadi masalah. Berbeda dengan Heroic Spirit Long Night, Cloud Immortal Beast merupakan hewan peliharaan dengan atribut iblis dan kehidupan, yang juga dapat menangkal Flame Nether Demon, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menghadapinya. Segera, dengan bergabungnya Yan Mingba dan semangat Heroic Chang Ye, intensitas pertempuran meningkat ke tingkat berikutnya. Saat ini, Chong Mingshan benar-benar merasa sedih. Ia masih bisa bertahan untuk saat ini, tetapi jika lawan lain dengan level yang sama muncul, situasinya akan semakin sulit. Pada saat itu, dia mungkin harus mengungkapkan semua kartunya, hanya untuk mengulur waktu. Dia benar-benar tidak ingin melangkah sejauh itu. Li Qian dan kelompoknya juga menyaksikan kejadian ini, dan mereka mempercepat langkah, ingin segera meninggalkan tempat penuh masalah ini. Hanya jika mereka pergi, Chong Mingshan bisa mundur sesuka hati. Mengingat kekuatan mereka, pergi akan relatif mudah baginya. Setelah akhirnya berhasil melarikan diri dari jarak tertentu, Li Qian tanpa sadar menoleh ke belakang, dan saat berikutnya, bayangan besar di cakrawala menarik perhatiannya. Ini, burung kerangka kelas raja. Itu raja bersayap kerangka. Lu Tianjiao mengumpat lagi, sialan, kompetisi macam apa ini? Apa ini kontes untuk melihat siapa yang mati duluan? Tidak bisakah Universitas Penjinak Binatang Kansai melakukan sesuatu yang dapat diandalkan? Lu Tianjiao mencela dengan keras, sementara Li Qian tenggelam dalam pikirannya. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang tidak lazim dalam kompetisi ini, seperti Dekan Chong Mingshan. Secara logika, berpartisipasi dalam tantangan mahasiswa baru seharusnya aman, tetapi Dekan Chong yang setingkat kaisar diam-diam melindunginya. Rasanya seperti sekolah sudah mengetahui sesuatu sebelumnya. Bab 377. Anehnya, Li Qian tidak terlalu memikirkannya, dan dia tahu betul bahwa memikirkannya sekarang tidak akan ada bedanya. Jika sekolah memiliki tujuan lain, pasti akan membuat pertimbangan yang lebih komprehensif, seperti rencana darurat seperti yang dibuat oleh Dekan Chong Mingshan. Sekarang, tidak peduli seberapa banyak saya mengeluh atau menggerutu, itu tidak akan membuat perbedaan. Saya hanya bisa menunggu dan melihat. Kelompok itu berlari dengan kecepatan penuh, memaksakan diri hingga batas maksimal. Sesekali, beberapa hewan peliharaan yang kurang pengetahuan mencoba menghentikan mereka, tetapi kekuatan mereka yang terbatas membuat mereka tidak terlalu merepotkan. Saya harap perjalanannya lancar dan tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, gumam Lu Tianjiao dalam hati selama penerbangan. Entah orang ini benar-benar punya bakat untuk membawa sial atau tidak, saat ia mengucapkan kata-kata itu, 20 atau 30 binatang peliharaan tiba-tiba melompat dari udara di depannya. Kalau dilihat dari komposisi pet-petnya, itu berantakan, dengan berbagai macam jenis, dan semua pet ini punya potensi tinggi, paling tidak di level komandan.
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar hewan peliharaan ini tidak liar, tetapi kemungkinan besar tertular oleh manusia. Tidak jelas apakah mereka adalah penjinak binatang yang sudah berpetualang di sini, atau pendatang baru yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Terlepas dari kelompok mana mereka semua adalah masalah besar bagi Li Qian dan timnya saat ini. Hewan-hewan peliharaan ini tiba-tiba muncul dan menjadi penghalang di jalan. Tentu saja, ini bukan tanpa alasan. Hal pertama yang terlintas di benak Li Qian ketika melihat hewan-hewan peliharaan ini adalah kelima orang dari Dongning. Li Qian menduga mereka kemungkinan besar berada dalam situasi yang sama. Memikirkan hal ini, ia segera memberi perintah kepada Qizai, turun. Pihak lawan bersikap agresif, dan pertempuran kemungkinan besar akan terjadi. Terus menunggangi Qizai sangat berbahaya dan juga akan membatasi pergerakan hewan peliharaan tersebut. Melihat hal itu, yang lain pun memanggil hewan peliharaan mereka dan mendarat, sehingga menciptakan kebuntuan antara mereka dan hewan peliharaan yang tiba-tiba muncul. Kedua belah pihak hampir meledak, dan suasananya sangat tegang. Dongning mengerutkan kening, siapa yang begitu bodoh sampai menghalangi kita saat ini? Apa mereka tidak takut terkubur di lautan kerangka bersama-sama? Jangan teriak-teriak, percuma saja. Apa kalian sudah lupa apa yang terjadi pada kalian sebelumnya? Melihat Dongning berteriak dan mencoba membantahnya, Li Qian menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mengingatkannya. Ternyata, tindakannya tidak efektif, karena sekeras apapun dia meninggikan suaranya, tidak ada respons. Mendengar kata-kata Li Qian, Dongning langsung menyadari apa yang terjadi, dan raut wajahnya berubah sangat muram. Itu sekte setan darah. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Lanjut Li Qian, mengingatkan mereka, berurusan dengan hewan peliharaan ini tidak ada gunanya. Kita harus menemukan penjinak binatang di belakang mereka. Hanya dengan mengeluarkan guroh darah dari tubuh mereka, kita bisa menghentikan konflik ini. Tepat pada saat Li Qian berbicara, hampir bersamaan, 20 atau 30 binatang peliharaan di sisi berlawanan melancarkan serangan ke arah mereka. Segala macam keterampilan dihujani kepada mereka seolah-olah gratis. Tanpa ragu sedikitpun, Li Qian dan rekan-rekannya langsung memanggil hewan peliharaan mereka masing-masing untuk merespons. Sambil menangani situasi ini, mereka juga berupaya keras mencari para penjinak binatang yang bertugas mengurus hewan peliharaan ini. Tanpa berurusan dengan para penjinak binatang di belakangnya, tidak ada gunanya untuk terus terlibat dengan hewan peliharaan ini. Saat pertempuran dimulai, semua orang memanggil hewan peliharaan mereka. Li Qian melihat hewan peliharaan Feli dan Li Kun. Mereka sebenarnya 3 hewan peliharaan tingkat komandan menengah. Li Qian cukup terkejut ketika melihat 2 hewan peliharaan itu. Hewan peliharaan mereka tidak hanya luar biasa kuat, tetapi juga memiliki potensi yang mengerikan. Setahu dia, mereka semua memiliki jalur evolusi yang jelas yang dapat mengarah langsung ke tingkat kaisar atau bahkan tingkat roh kudus. Hal ini membuat Li Qian semakin yakin bahwa identitas mereka jelas tidak sederhana. Selain itu, perilaku kedua pengawal itu juga agak aneh. Meskipun mereka juga memanggil hewan peliharaan mereka, Li Qian menyadari bahwa hewan peliharaan yang mereka lepaskan bukanlah binatang yang dikontraknya. Itu dirilis dari Beast Taming Ball. Sama seperti hubunganku dengan Chicken Hair, hubungan ini paling-paling hanya sebatas hubungan kerja sementara. Mereka tampaknya sengaja menyembunyikan hewan peliharaan dan identitas mereka. Pertempuran itu sangat sengit. Binatang-binatang buas di sisi lain tampak tak kenal lelah dan tanpa rasa sakit, bertempur seolah-olah mereka tak peduli dengan nyawa mereka sendiri. Hal ini membuat Li Qian agak bingung. Tepat saat itu, Felis angkat bicara memperingatkan, hati-hati, guroh darah sangat merusak. Begitu pikiran seorang penjinak binatang disusupi, itu akan memengaruhi binatang peliharaan yang mereka kontrak sampai batas tertentu. Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Pertarungan itu berlangsung sekitar 3 menit ketika Yan Qiu yang tiba-tiba menunjuk ke arah tertentu dan berteriak, aku menemukannya. Ada seseorang di sana. Mendengar teriakan itu, Li Qian tidak repot-repot memverifikasinya dan memerintahkan ayam untuk melepaskan berkah cahaya. Cahaya lembut, berkah cahaya, bersinar ke bawah, dan ratapan menyakitkan segera terdengar dari semak-semak yang ditunjukkan Yan Qiuyang. Seketika setelah itu, semua orang melihat sesosok tubuh tersandung dan bergegas keluar dari semak-semak. Bermandikan keterampilan, berkah cahaya, gas hitam terlihat naik dari tubuh orang tersebut. Lelaki itu memegangi kepalanya, melolong tak henti-hentinya, bagaikan seekor binatang buas yang terluka, wajahnya berubah kesakitan. Dia terhuyung dan berlari, mencoba melarikan diri dari jangkauan keterampilan, berkah cahaya, tetapi sayangnya, di bawah komando Li Qian, rambut ayam tidak memberinya kesempatan. Skill, Blessing of Light, tetap aktif dan melayang di atas kepala anak laki-laki yang menjadi target. Tidak peduli betapa memelas atau menyakitkan tangisan anak laki-laki itu, Li Qian tetap tidak tergerak dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Dia tahu betul bahwa dia harus melewati rasa sakit ini untuk menyelamatkan anak itu. Akhirnya, setelah sekitar 3 menit terpapar, anak yang menjadi sasaran tiba-tiba muntah seteguk darah hitam. Di dalam darah hitam, seekor cacing besar berwarna merah darah menggeliat dan meronta, tampak sangat mengerikan. Di bawah cahaya terus-menerus dari skill, berkah cahaya, roda ragu segera kehilangan aktivitasnya dan akhirnya hancur menjadi gumpalan abu. Tak jauh dari sana, kelima orang Dongning melihat pemandangan ini dan raut wajah mereka agak muram.
Sulit membayangkan cacing gu merah darah yang begitu mengerikan pernah berada di dalam tubuh mereka. Cacing-cacing gu berwarna merah darah dihancurkan oleh berkah cahaya ayam itu, dan semua orang bersukacita. Namun, ekspresi Li Qian sama sekali tidak rileks. Alisnya berkerut, ekspresinya sangat serius. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Chicken Hair sudah menghabiskan sebagian besar energinya untuk melepaskan jurus True Flame of the Sun. Ia baru saja beristirahat sebentar di dalam Beast Taming Ball dan energinya sudah sedikit pulih, tetapi meskipun begitu, itu tidak akan bertahan lama. Bab 378. Siapa di antara kalian yang juga tertular hewan peliharaan tipe cahaya atau hewan peliharaan tipe kehidupan? Li Qian tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan ayam itu tidak akan bertahan lama, jadi dia bertanya. Aku sudah menandatangani kontrak dengan salah satunya. Seorang gadis dari tim Dongning, yang wajahnya agak tembam dan namanya sepertinya, Susu, mengangkat tangannya. Melihat ini, wajah Li Qian berseri-seri. Dengan seseorang yang membantu Jiva berbagi beban, situasinya akan jauh lebih baik. Itulah yang ada dalam pikirannya, dan kemudian, pada saat berikutnya, apa yang dikatakan gadis bernama Susu, itu hampir membuatnya pingsan. Tetapi kupu-kupu fluoresensi milikku belum menguasai keterampilan pemurnian. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kalau Anda tidak punya keterampilan pemurnian, mengapa Anda mengangkat tangan? Li Qian membayangkannya. Namun, jika dipikir-pikir kembali, hal ini cukup normal. Meskipun makhluk tipe cahaya dan tipe kehidupan dapat menguasai keterampilan pemurnian, terdapat perbedaan di antara keduanya. Dalam hal pemurnian, hewan peliharaan tipe kehidupan lebih mahir. Bahkan beberapa hewan peliharaan dengan potensi rendah pun dapat dengan mudah menguasai satu atau dua keterampilan di area ini. Hewan peliharaan tipe cahaya berbeda. Kekuatan mereka terletak pada pertempuran, dan keterampilan mereka juga diarahkan ke sana. Kebanyakan hewan peliharaan tipe cahaya tidak dapat menguasai keterampilan pemurnian kecuali tingkat kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu. Singkatnya, hewan peliharaan tipe kehidupan berfokus pada penyembuhan dan pemurnian, dengan pertarungan sebagai fungsi sekunder, sedangkan hewan peliharaan tipe cahaya sebaliknya, berfokus pada pertarungan dan dengan penyembuhan serta pemurnian sebagai fungsi sekunder. Li Qian melirik gadis bernama Susu, tanpa berkata apa-apa, lalu melanjutkan instruksinya kepada Yan Qiuyang. Yan Qiuyang, teruslah mencari. Cobalah temukan semua penjinak binatang yang bersembunyi di balik bayangan sesegera mungkin. Kita harus cepat. Desaknya cemas. Energi merpati matahari terbakarku hampir habis. Tak akan bertahan lama lagi. Saat Li Qian, Susu, dan Yan Qiuyang tengah mengobrol, Zhou Yuanhao bergegas keluar dan menggendong anak laki-laki yang pingsan itu. Karena anak laki-laki itu pingsan, binatang jinaknya juga mengalami koma dan kehilangan kemampuan bertarungnya, yang mengurangi sebagian tekanan. Li Qian menoleh dan memfokuskan pandangannya pada Li Kun dan 3 orang lainnya. Ia tampak bingung dan bertanya, kalian berempat tidak punya hewan peliharaan berjenis cahaya atau kehidupan. Mendengar ini, Li Kun bertukar pandang dengan Feli, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak, tapi aku punya kubus energi berkualitas tinggi di sini. Mengonsumsinya akan cepat memulihkan energi dalam tubuh hewan peliharaan. Ketika Li Qian melihat Li Kun mengeluarkan kubus energi kelas atas, matanya sedikit menyipit. Kubus energi kelas atas ini bukan barang biasa. Tidak hanya mahal, tetapi juga sangat langka di pasaran, seringkali berharga tetapi tidak ada pasarnya. Bahkan Li Qian hanya memiliki 3 kubus energi kelas atas ini, yang sangat membantu dalam pertempuran. Setelah dikonsumsi, hewan peliharaan dapat memulihkan sejumlah besar energi internalnya dalam waktu singkat. Tentu saja, kubus energi ini memiliki kekurangan. Bahkan kubus energi kualitas tertinggi pun mengandung beberapa kotoran. Mengonsumsi sedikit saja tidak masalah dan tidak berbahaya, tetapi mengonsumsi terlalu banyak sekaligus dapat menimbulkan masalah. Hal ini dapat memengaruhi kondisi fisik hewan peliharaan, menyebabkan beberapa cedera tersembunyi yang tidak dapat diperbaiki, sehingga memengaruhi potensi ras hewan peliharaan. Singkatnya, tidak ada masalah sama sekali dalam mengambil satu, jadi Li Qian menerima kubus energi itu tanpa ragu sedikitpun. Baik Li Kun maupun Felis tampaknya adalah putra keluarga kaya, jadi Li Qian tidak berniat menghemat uang mereka. Sangatlah normal bagi seseorang untuk berupaya keras memurnikan Blood Spirit Gu dan kemudian mengonsumsi beberapa kubus energi. Memikirkan hal ini, Li Qian melemparkan kubus energi itu dan sekaligus memberitahu Jiva melalui bakat telepatinya. Rambut ayam menukik ke bawah, menangkap kubus energi super yang dilempar, dan menelannya bulat-bulat. Setelah mengonsumsi kubus energi premium, energi mulai mengalir terus-menerus dari tubuh ayam, seolah-olah beberapa mekanisme biologis rahasia telah dibuka. Bahkan kecepatannya meningkat pesat. Li Qian mengamati sekeliling dan melanjutkan pencariannya. Satu kubus energi tingkat atas tidak akan bertahan lama. Kita harus menemukan penjinak binatang tersembunyi itu sesegera mungkin. Tidak ada gunanya terlibat dengan hewan peliharaan ini. Mereka hanya mengikuti perintah. Untungnya, bakat penginderaan energi Yan Qiuyang berguna saat ini, karena umpan balik evolusi, ada juga energi dalam tubuh manusia. Energi ini merupakan alasan penting bagi umpan balik evolusioner dan peningkatan kebugaran fisik. Tentu saja, dibandingkan dengan hewan peliharaan, energi ini tidak signifikan. Yan Qiuyang mengunci target menggunakan perbedaan energi ini.
Satu-satunya masalah adalah intensitas energinya tidak tinggi, yang membatasi jarak penguncian. Ia hanya dapat dirasakan saat Anda cukup dekat pada jarak tertentu. Ada satu di sini juga. Lu Tianjiao bertindak cerdik dan langsung bertindak sebagai pengawal Yan Qiuyang, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Yan Qiuyang kemudian menjelajah dengan lebih berani, dan setelah beberapa saat, di balik batu besar, ia merasakan tubuh energi kedua yang agak samar. Tanpa ragu sedikit pun, Li Qian memerintahkan ayam itu untuk menyerang ke arah itu. Dua hewan peliharaan lainnya mencoba menghentikannya, tetapi Bai Bingbing mencegat mereka. Di bawah skill, berkah cahaya, tak ada yang bisa disembunyikan. Tak lama kemudian, seorang gadis terhuyung keluar dari balik batu besar. Hanya dalam waktu singkat, dia mengikuti jejak anak laki-laki yang baru saja melakukannya, dan dengan dua contoh yang berhasil, antusiasme semua orang langsung melambung tinggi. Dengan metode yang sama, dalam waktu sekitar setengah jam, mereka telah memurnikan binatang buas yang menghalangi jalan mereka dan para penjinaknya. Anak laki-laki yang tadinya pingsan pertama kali bahkan sudah sadar kembali. Setelah penyelidikan singkat, dipastikan, seperti dugaan, bahwa ia memang telah menjadi korban rencana jahat kultus iblis darah. Lagi pula, dilihat dari deskripsinya, ada cukup banyak penjinak binatang seperti dia. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Kun berjalan mendekat dan bertanya, sambil melirik para korban yang berserakan, para penjinak binatang, saat dia melakukannya. Totalnya ada 10 orang, yang berarti 2 tim kecil. Jika kita meninggalkan mereka dan melarikan diri sendiri, kita seharusnya masih punya waktu. Tapi jika kita membawa mereka, sulit untuk memastikannya. Li Qian tahu apa yang ingin dikatakan Li Kun. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan tegas, bawa mereka. Jika kita mengabaikan mereka sekarang, mereka pasti tidak akan selamat. Tapi, kalau kita bawa mereka, apa kita bisa kembali ke kota Moyuan dengan selamat? Tanya salah satu anggota tim Dongning dengan nada sedikit tidak puas. Li Qian melihat ke arah suara itu, alisnya tiba-tiba berkerut, wajahnya berubah tidak senang. Ia tahu sifat manusia itu egois, tetapi melihatnya saat ini tetap saja membuat orang tidak nyaman. Kelima orang dari Dongning diselamatkan atas desakan Li Qian. Namun, setelah menyelamatkan mereka, beberapa orang memilih untuk mengabaikan situasi serupa. Dongning menyadari ketidakpuasan Li Qian dan tahu mengapa ia tidak senang. Ia menatap tajam rekan setimnya yang baru saja berbicara. Melihat hal ini, anggota tim tersebut mundur dengan lesu, tak berani berbicara lagi. Namun, raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasannya, dan ia mungkin masih merasa bahwa sarannya benar. Bab 379. Terlepas dari apa yang dipikirkan pemain Dongning itu, entah Anda menyebutnya keras kepala atau tidak masuk akal, ada beberapa hal yang tidak akan ia lepaskan. Baiklah, kalau kau mau pergi, pergilah sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu. Li Qian melambaikan tangannya dan mulai berjalan kembali. Ia memerintahkan Qizai dan Xiao Liu untuk membawa hewan peliharaan dan penjinak binatang. Tepat saat Li Qian berjalan kembali, dua orang dari kelompok Dongning, yaitu anak laki-laki yang baru saja berbicara dan anak laki-laki lain dengan rambut disisir ke belakang, melompat ke hewan peliharaan terbang mereka. Kamu! Susu segera menyadari apa yang sedang terjadi saat dia melihat pemandangan ini, dan berteriak pada mereka berdua. Susu, tidak perlu menghentikannya. Wajah Dongning sangat muram. Ia menatap Susu, lalu melirik kedua anggota tim yang hendak pergi, dan mengerutkan kening. Mendengar ini, Susu menutup mulutnya dan terdiam, tetapi jelas bahwa dia masih sangat marah. Kedua anak laki-laki itu tercengang mendengar kata-kata Dongning. Mereka tahu begitu Dongning pergi, hubungan mereka akan berakhir. Namun, mereka tidak bisa disalahkan ketika menghadapi krisis hidup dan mati. Apa salah mereka? Mereka hanya ingin bertahan hidup. Saat kedua hewan peliharaan terbang itu terbang dan meninggalkan tempat kejadian, kedua sosok itu menghilang di cakrawala. Kami berempat juga pergi. Li Kun berjalan mendekat dan berkata dengan nada yang agak rumit. Mendengar ini, Lu Tianjiao hampir tidak bisa menahan diri dan mengumpat, kamu benar-benar. Li Qian juga melirik keduanya dengan pandangan bertanya. Meskipun mereka belum lama saling kenal, ia tahu bahwa Li Kun dan Feli bukanlah tipe orang yang akan mengkhianati janji mereka. Kulkas berjalan mendekat, menepuk bahu Li Qian, lalu berkata dengan penuh arti, bukannya kami tidak ingin berjuang bersamamu, tapi bersama kami mungkin lebih berbahaya bagimu. Kata-kata Felis membuat pupil Li Qian sedikit mengecil. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, lalu menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat dan berkata, kalau begitu. Selamat tinggal. Semoga kita bertemu lagi suatu hari nanti. Sampai jumpa lagi suatu hari nanti. Feli dan Li Kun menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam, lalu menunggangi hewan peliharaan terbang mereka menjauh dari tempat kejadian. Zhou Yuanhao cukup bingung dan bertanya, Li Qian, ada apa denganmu? Li Qian tahu apa yang ingin ditanyakannya, menggelengkan kepala, dan menjawab, jangan terlalu dipikirkan. Bersama mereka mungkin bukan hal yang baik. Dan jika mereka benar-benar ingin pergi, kita tidak bisa menghentikan mereka. Bai Bingbing juga tampaknya memikirkan sesuatu, dan dia mengangguk setuju, jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Qian melirik arlojinya, lalu melirik para siswa yang berhamburan tak tentu arah, lalu mendesah. Sekitar 50 km dari sini, ada pos jaga bernama Pos King Feng. Ayo kita ke sana untuk beristirahat. Baiklah. Mendengar itu,
Kelompok itu mengangguk. Setelah membuat keputusan, mereka tanpa ragu-ragu dan langsung bertindak. Mereka memerintahkan hewan peliharaan mereka untuk membawa teman sekelas yang terluka dan hewan peliharaan lainnya, dan kelompok itu menuju ke King Fenggang dengan langkah lambat. Berdasarkan informasi di peta, lokasi mereka hanya sekitar 50 km dari kota King Feng, yang tidak terlalu jauh. Bahkan, mereka hanya butuh sekitar 10 menit untuk sampai ke pos terdepan. Setelah menunjukkan identitas mereka, rombongan memasuki pos terdepan satu persatu. Pos terdepan itu tampak seperti kota kecil dan tidak mencakup wilayah yang luas. Namun, ketika mereka masuk, mereka mendapati ada cukup banyak orang di dalamnya. Selain para master binatang penjaga yang ditempatkan di sana, ada juga banyak petualang dan sekelompok tim mahasiswa baru yang berpartisipasi dalam tantangan mahasiswa baru. Warna kulit mereka tidak begitu bagus, tetapi itu wajar saja. Seluruh wilayah kota Moyuan sedang dalam masalah. Sekarang, hal itu sudah menjadi pengetahuan umum, jika tidak diketahui secara universal. Khususnya, banyak mahasiswa baru yang berpartisipasi dalam tantangan mahasiswa baru telah lolos dari kematian untuk sampai di sini. Tidak lama setelah mereka memasuki King Fenggang, saat mereka masih beristirahat, seorang pria parubaya berpakaian ketat hitam mendatangi mereka. Para mahasiswa baru yang terhormat, kalian semua seharusnya sudah tahu satu atau dua hal tentang situasi terkini, meskipun saya tidak memberitahu kalian, karena kalian semua adalah mahasiswa baru. Pria parubaya itu berkata, nama saya Situ Jie, dan saya komandan garnisun di kota King Feng. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dalam pertempuran pertahanan penjaga yang akan datang. Dengan tenaga kerja kita, bukankah itu sedikit? Li Qian, sebagai perwakilan, mulai bernegosiasi dengan Situ Jie. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, makna yang diungkapkannya sudah sangat jelas. Itu seperti seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Ia benar-benar melebih-lebihkan kemampuan dirinya sendiri. Kau tidak perlu khawatir tentang itu, teman sekelas. Dalam keadaan normal, celah dimensi dalam yang terbuka sementara tidak akan bertahan lama, jelas Situ Jie. Berdasarkan pengalaman saya, dalam keadaan normal, hewan peliharaan tersebut akan pergi sendiri paling lama dalam waktu 3 hari. Situ Jie berbicara dengan penuh keyakinan, dan Li Qian yakin itu benar. Namun, bagaimana mereka harus melewati 3 hari ini? 3 hari kedengarannya mudah, tetapi tidak mudah untuk menjalaninya, karena ada ratusan ribu kerangka dan mayat api di depan. Sekalipun hanya sebagian kecil saja yang datang ke sini, itu sudah cukup untuk menyulitkan mereka. Namun, karena mereka tidak bisa pergi untuk sementara waktu, Li Qian hanya bisa mengangguk setuju. Lagi pula, ketika sarangnya terbalik, tidak ada telur yang tersisa. Jika King Fenggang tidak bisa dipertahankan, mereka juga tidak akan bisa lolos dari bencana. Tidak lama setelah menyetujui permintaan Situ Jie, dia mengirim seseorang untuk mengirimkan perlengkapan, sebagian besar ramuan pemulihan dan sejenisnya. Kita telah dipaksa wajib militer. Yan Qiuyang menatap obat di tangannya dan tersenyum tak berdaya. Haha, situasi ini cukup bagus. Kalau masih di luar, mungkin sudah. Canda Zhou Yuanhao, tapi tak ada yang percaya, jadi ia terpaksa diam dengan canggung. Suasana menjadi agak canggung sesaat. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, Dongning tiba-tiba berbicara, suaranya dipenuhi permintaan maaf, maaf atas apa yang baru saja terjadi. Tidak apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, wajar saja jika mereka membuat pilihan itu. Li Qian tahu apa yang dia minta maaf dan menjawab dengan tenang. Dia benar-benar yakin bahwa itu hanyalah sifat manusia. Dan sejujurnya, keputusan mereka untuk kembali ke kota Moyuan saat ini mungkin bukan hal yang baik. Meskipun Li Qian berkata demikian, ekspresi minta maaf Dongning tidak berkurang banyak. Malam itu, Li Qian dan kelompoknya sedang beristirahat di akomodasi sementara yang disediakan Situ Jie ketika tiba-tiba, alarm yang memekakkan telinga berbunyi. Kelompok itu segera terbangun dan tanpa menunggu siapapun memberitahu mereka, segera bergegas keluar dari tempat tinggal mereka dan menuju tembok kota. Bab 380. Setelah mendengar alarm yang memekakkan telinga, Li Qian dan kelompoknya bergegas keluar tanpa ragu-ragu dan dengan cepat mencapai tembok kota. Sesampainya di puncak tembok kota, dia menatap pemandangan di kejauhan sebelum menoleh ke Situ Jie dan bertanya, Panglima Situ, apakah musuh muncul lagi? Pengintai kami telah mendeteksi aktivitas musuh. Ada sekitar 20.000 hingga 30.000 monster kerangka yang mendekat dari jarak sekitar 10 km, kata Situ Jie, menunjuk ke suatu lokasi di depan. Nada suaranya cukup serius. 20 atau 30.000 binatang kerangka, Li Qian bergumam pada dirinya sendiri saat dia mendengarkan angka yang diucapkan Situ Jie, tenggelam dalam pikirannya. Kalau cuma 20.000 sampai 30.000 monster kerangka, mereka seharusnya tidak terlalu mengancam pos terdepan kita, kan? Lu Tianjiao, yang juga sudah tiba di tembok kota, menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Kalau cuma 20.000 atau 30.000 monster kerangka, itu bukan masalah bagi kami. Yang kukhawatirkan adalah apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Mata Situ Jie tetap fokus pada pemandangan, ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda rileks. Maksudmu? Li Qian menatap cakrawala yang jauh, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan merenung sejenak. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dongning, yang juga datang ke tembok kota.
Situ Jie mengulurkan tangannya, menunjuk ke depan, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, satu-satunya tindakan sekarang adalah membalas kekuatan dengan kekuatan dan air dengan air. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berteriak, serang. Begitu ia memberi perintah, sekelompok besar hewan peliharaan terbang tiba-tiba lepas landas, diikuti oleh segala macam hewan peliharaan darat yang bergegas keluar, membentuk dua kelompok berbeda. Jelas, Situ Jie sedang bersiap untuk bertahan melawan musuh di luar gerbang kota. Melihat ini, Li Qian tanpa ragu memberi perintah, Xiao Liu, pergilah dan bantu juga. Raung. Sosok besar Xiao Liu tiba-tiba muncul, lalu ia bergegas keluar untuk bergabung dengan barisan pertahanan melawan musuh. Selain Xiao Liu, hewan peliharaan orang lain juga bergegas keluar. Meskipun kondisi mereka belum prima, mereka bukan lagi masalah untuk bergabung dengan pasukan utama dan berpartisipasi dalam pertempuran. Pertarungan akan segera dimulai, dan ular bersayap angin dan guntur yang merupakan penguasa tingkat pertama berhasil melakukan kontak dengan musuh dan melancarkan serangan dahsyat. Pedang angin dan petir menyambar tanpa henti, menyapu bersih area luas musuh dalam sekejap mata. Melihat kekuatan mengerikan ular bersayap angin dan guntur, Li Qian merasa lebih tenang. Di medan perang tingkat ini, hewan peliharaan Situ Jie bagaikan serangan reduksi dimensi. Situ Shou Wei, pergi dan hadapi marsal kerangka itu. Melihat hewan peliharaan setingkat raja mendekat dari kejauhan, Li Qian mengingatkannya. Bahkan, meskipun dia tidak mengingatkannya, Situ Jie sudah berencana melakukannya. Berurusan dengan 20.000 hingga 30.000 monster kerangka bukanlah masalah. Namun, marsal kerangka ini harus ditangani secepatnya, jika tidak, akan menimbulkan banyak masalah jika dia mengambil alih kendali kita. Situ Jie adalah pria yang tegas. Setelah menyusun rencana, ia tanpa ragu langsung memerintahkan dua hewan peliharaannya, ular bersayap angin dan guntur serta macan tutul awan api, untuk menggunakan keahlian mereka membersihkan jalan dan menyerang marsekal kerangka. Mereka sangat cepat, dan monster kerangka di sekitar mereka hampir tidak bisa menimbulkan masalah bagi mereka. Melihat hal ini, Li Qian tanpa ragu langsung memerintahkan Xiao Liu untuk melindungi mereka dan melenyapkan monster kerangka yang mencoba mendekati mereka. 7 juga dipanggil olehnya untuk membantu. Banyak penjinak binatang juga memahami tujuan Situ Jie dan mengikutinya, mengarahkan hewan peliharaan mereka untuk membantu. Untuk menangkap pencuri, tangkap dulu rajanya. Lu Tianjiao juga memerintahkan angsa 5 warna untuk pergi membantu. Ia tahu betul bahwa selama marsekal kerangka disingkirkan, krisis ini akan mereda dengan sendirinya. Pertempuran itu sengit. Dengan bantuan 20.000 hingga 30.000 monster kerangka, bukanlah tugas mudah untuk melenyapkan pemimpin kerangka itu. Ledakan. Berbagai keterampilan saling beradu terus-menerus, dan seluruh medan pertempuran menyerupai bencana apokaliptik, dipenuhi asap dan debu, serta pasir dan batu beterbangan. 7. Gunakan tornado. Little Six, nyalakan. Li Qian secara bersamaan memberikan perintah kepada Qizai dan Xiao Liu melalui kontrak jiwa. Blazing Flame Burning adalah keterampilan baru yang dipelajari Xiao Liu setelah naik ke level komandan. Dikombinasikan dengan keterampilan tipe angin Qizai, keterampilan ini dapat mencapai efek sinergis yang lebih besar daripada gabungan masing-masingnya. Api oranye merah yang mengerikan itu disapu oleh tornado, membentuk seekor naga api raksasa yang menyerbu keluar dengan kekuatan yang tak terhentikan, membersihkan jalan bagi ular bersayap angin guntur dan macan tutul awan api. Memanfaatkan kesempatan ini, dua binatang peliharaan tingkat penguasa Situ Jie mengeluarkan keterampilan yang kuat dan melancarkan serangan yang ganas. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, kepala kerangka itu terpental menjadi tumpukan debu. Akhirnya selesai. Lu Tianjiao menghela napas lega melihat ini, sambil menyeka keringat di dahinya. Situ Jie juga merasa jauh lebih rileks, dan dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, semoga saja, kita bisa bertahan selama beberapa hari ke depan. Lu Tianjiao terkekeh mendengar ini, jangan khawatir, keberuntunganku selalu. Mendengar hal itu, Li Qian segera bergegas menghampiri dan menghentikan lelaki itu agar tidak berkata apa-apa lagi. Jangan bicara apa-apa lagi, mulutmu yang penuh kutukan ini membuatku trauma psikologis. Pertempuran pada dasarnya telah usai, dan langkah selanjutnya adalah membersihkan. Tepat ketika Li Qian hendak memerintahkan Qizai dan Xiao Liu untuk melanjutkan serangan habis-habisan mereka, sebuah bola cahaya yang menyala-nyala turun dari langit. Ledakan. Bola cahaya itu meledak di antara sisa-sisa kerangka binatang, menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat yang langsung memusnahkan ratusan atau bahkan ribuan musuh. Hei, itu. Li Qian memandang sosok yang turun dari langit, diterangi oleh bola cahaya, dan berseru kegirangan, binatang abadi awan. Dekan Chong Mingshan. Tidak mengherankan, sosok yang duduk di punggung binatang peri awan tidak lain adalah Dekan Chong Mingshan. Ia melompat turun dengan anggun dan tiba di samping Li Qian, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Kau benar-benar di sini. Li Qian juga berjalan mendekat sambil tersenyum dan bertanya dengan khawatir, Din Chong, bagaimana kabarmu setelah kami pergi? Chong Mingshan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, aku menemukan kesempatan untuk meninggalkan medan perang. Aku tidak akan sebodoh itu untuk melawan para kerangka dan mayat api itu secara langsung. Oh, ngomong-ngomong, ada hal lain lagi yang aku perlu bantuanmu kali ini. Melihat Chong Mingshan langsung ke intinya, Li Qian segera menjadi serius dan bertanya, ada apa? Ikut aku ke kota Moyuan. Aku akan memberitahumu sesuatu di jalan.
Chong Mingshan tidak langsung mengatakan apa maksudnya, tetapi menunjuk ke punggung binatang abadi awan. Implikasinya cukup jelas. Mendengar ini, Li Qian menunjuk ke arah Lu Tianjiao dan yang lainnya, bagaimana dengan mereka? Chong Mingshan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, binatang kerangka dan mayat api tidak pergi ke arah ini. Binatang kerangka yang baru saja kau singkirkan adalah kelompok musuh terbesar di daerah ini. Mereka seharusnya tidak menghadapi banyak bahaya selanjutnya. Tanpa jeda, ia melanjutkan, saat ini, tinggal di sini adalah pilihan paling bijaksana bagi mereka. Ikut dengan kami mungkin akan lebih berbahaya. Bersambung.